Ada yang hafal? Innallah, hafal semuanya, luar biasa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Coba kita akan kupas ayat ini saja. Dan kita berusaha akan singkat, akan ringkas ya. Kita artikan terlebih dahulu, innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah yusalluna bersalawat ala nabi, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini secara harfiah dulu. Sallu, bersalawatlah kalian alaihi, terhadap Rasulullah, wasallimu, dan bersalamlah kalian taslima, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kalau diartikan secara harfiah begitu. Sekarang pertanyaan, ana mau tanya jujur sama antum semuanya. Ketika antum baca terjemahannya, apa yang antum rasakan? Biasa saja kan? Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat dan salam terhadap Rasulullah. Simpelnya gitu. Gitu kan? Ada yang lebih dari itu? Nggak ada. Nggak ada yang lebih. Tapi kalau kita kembali ke tafsir, maka akan ada yang lebih. Perhatikan. Kita bahas inna. Inna itu artinya apa? Kalau bahasa Indonesia sesungguhnya. Dalam bahasa Arab, kalau ada kata inna, itu menunjukkan taukid. Taukid itu penguatan. Kalau sebuah ucapan, sebuah statement dimulai dengan inna, maka ketahuilah statement yang selanjutnya setelah inna itu adalah perkara penting, perkara agung, selesai. Jadi ketahuilah bahwa yang akan disampaikan ini setelah inna ini adalah perkara yang agung, perkara penting, nggak bisa dianggap remeh sama sekali. Apalagi yang ngomong, bahasa simpel, yang ngomong itu zat yang maha agung. Kalau zat yang maha agung menganggap agung perkara yang akan disampaikan, bagaimana dengan kita gitu? Innallaha, sesungguhnya Allah. Masya Allah. Ini yang ngomong innallah siapa? Allah. Zat yang maha agung, zat yang maha luhur, zat yang maha mulia. Menganggap perkara ini penting. Menganggap perkara solawat penting. Perhatikan. Inna. Jadi poin pertama yang kita bisa ambil bahwa tolong sholawat ini perkara penting. Sampai saking pentingnya Allah memulai dengan kata inna, agar kita itu nggak main-main. Ini penting banget sekali, banget. Kemudian secara umum para ulama mengatakan bahwa ayat ini mengandung dua perkara. Yang pertama adalah kabar berita, yang kedua adalah perintah. Ini ayat mengandung dua perkara. Yang pertama kabar berita, yang kedua perintah. Kabar berita apa, Ustaz? Kabar berita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kedudukan, pangkat, derajat, maqam yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kabar beritanya. Jadi dengan kata innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, maka kata ini penggalan dari ayat tadi yang disebutkan pertama, bagian pertamanya itu menunjukkan bahwa Rasulullah memiliki maqam, derajat, kedudukan yang sangat-sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin antum bertanya, kok bisa Ustaz? Mana kan itu tidak secara harfiah tidak ditulis. Kan gitu kan? Mana tadi kan terjemahan innallaha malaikatahu sampai akhir kan nggak ada di situ. Tapi kok bisa menunjukkan apa yang antum sampaikan tadi, bahwasanya Rasulullah memiliki kedudukan, maqam, pangkat, derajat yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana itu? Kesimpulan itu diambil dari mana? Tolong perhatikan. Kesimpulan itu diambil dari sesungguhnya perkara ini penting. Perkara apa? Satu, kabar berita bahwa Allah dan para malaikat bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa makna solawat terhadap Rasulullah? Apa makna Allah bersolawat terhadap Rasulullah? Para ulama banyak pendapat di sini.
Ada yang mengatakan salawatnya Allah terhadap Rasulullah itu artinya adalah kasih sayang Allah yang khusus, bukan yang umum, yang khusus. Ada yang mengatakan salawatnya Allah terhadap Rasulullah itu adalah pengagungan dari Allah untuk Rasulullah. Ada yang mengatakan salawatnya Allah untuk Rasulullah itu adalah bentuk sanjungan dari Allah untuk Rasulullah. Ada yang mengatakan salawatnya Allah terhadap Rasulullah itu adalah bentuk penghormatan Allah terhadap Rasulullah. Al-Imam Abdullah Sirajuddin mengatakan semua makna yang disebutkan tadi itu terkandung dalam salawatnya Allah terhadap Rasulullah. Tidak perlu dipilah-pilih, ini semuanya masuk. Karena tidak ada pertentangan di dalamnya. Yang namanya perbedaan itu kan ada dua macam. Ada perbedaan sifatnya tadad, bertentangan. Ada sifatnya perbedaan saling menyempurnakan. Ini perbedaan makna. Perbedaan makna salawat Allah terhadap Rasulullah ini adalah perbedaan yang saling menyempurnakan satu sama lain. Berarti makna salawat Allah terhadap Rasulullah artinya apa? Allah yang pertama, kasih sayang Allah terhadap Rasulullah yang khusus. Yang kedua, sanjungan pujian Allah terhadap Rasulullah. Yang ketiga, pengagungan Allah terhadap Rasulullah. Yang keempat, penghormatan Allah terhadap Rasulullah SAW. Baik, berarti apa ini? Kita ambil Allah dimuliakan oleh Rasulullah, dimuliakan oleh Allah, iya. Disanjung oleh Allah, iya. Dihormati oleh Allah, iya. Dikasih oleh Allah, iya. Dengan membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, kita bisa faham bahwa Allah sangat menspesialkan Rasulullah SAW. Makanya tidak ada makhluk paling afdol di antara makhluk Allah yang adalah Rasulullah. Perhatikan, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat tidak ada makhluk ciptaan Allah yang lebih afdal, lebih baik, lebih utama dari Rasulullah SAW. Bahkan para imam-imam ahli hadis mengatakan, walaupun dibandingkan dengan langit, walaupun dibandingkan dengan arsy, makhluk Allah paling besar, walaupun dibandingkan dengan arsy, Rasulullah masih lebih agung, lebih besar kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ini. Makanya kalau pengen paham Quran ngaji tafsir, jangan ngaji terjemah. Karena kami jujur, di Cianjur kami salah satu orang yang memerangi terjemahan dalam memahami Al-Quran. Kenapa? Karena banyak penyimpangan terjadi dari situ. Dan tidak berusaha untuk memahami, tapi untuk menggambarkan sekilas saja. Baik, kembali. Berarti ayat ini mengandung kabar berita, informasi, pengumuman dari Allah apa? Bahwa kedudukan maqam derajat Rasulullah sangat tinggi. Karena makna salawat Allah terhadap Rasulullah maknanya adalah kasih sayang Allah yang khusus untuk Rasulullah, sanjungan Allah yang khusus untuk Rasulullah, pengagungan Allah yang khusus untuk Rasulullah, penghormatan yang khusus dari Allah untuk Rasulullah. Sekarang kalau sudah disanjung, dimuliakan, dihormati, diagungkan, dikasihi, berarti punya kedudukan yang sangat spesial di hadapan Allah. Nggak ada yang bisa nyaingi. Bahkan kami sampaikan ijma' secara konsensus para ulama mengatakan makhluk paling afdol dibandingkan dengan makhluk apapun adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dibandingkan dengan arsy, Rasulullah lebih mulia. Apalagi dibandingkan dengan bumi, nggak ada apa-apanya bumi. Langit itu nuqtah, satu titik di antara lingkaran yang besar dibandingkan dengan arsy. Bayangkan, titik kecil itu langit. Tapi arsy tidak lebih mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai, nggak lebih mulia. Jangankan Rasulullahnya, ini para ulama membahas. Jangankan Rasulullahnya, sampai ada pembahasan ilmiah begini. Tempat yang paling mulia tempat apa ayo? Ini pembahasan ilmiah para ulama. Imam Qadhi Iyad, Imam Nawawi, Imam Ali Al-Qari ini membahas ini dalam kitab-kitab. Imam-imam besar semuanya. Tempat yang paling mulia itu tempat apa? Di bumi dulu deh. Multazam. Ada yang ngomong? Apa lagi? Ka'bah, Raudhah, apa lagi? Baik. Sekarang di bumi dulu. Mekah atau Madinah dulu? Ada khilaf di dalamnya. Cuman pendapat yang kuat adalah Mekah. Baik. Jadi Mekah lebih utama daripada Madinah. Ini tidak mutlak. Para pejuang, tidak mutlak.
Tapi Mekkah lebih utama dari Madinah. Mekkah lebih utama dari Madinah, lebih afdal dari Madinah. Itu perbandingannya ada pengecualian. Ini disepakati oleh para ulama. Mekkah lebih afdal daripada Madinah Munawwarah, maksudnya selain daripada tempat yang jasad mulia Rasulullah ada di situ. Kalau tempat yang di situ Rasulullah dikebumikan, di situ ada jasad mulia Rasulullah, maka disepakati lebih afdal daripada Mekkah, lebih afdal daripada Ka'bah sekalipun. Itu tempat yang di dalamnya ada jasad mulia Rasulullah. Mungkin antum kaget, loh kok bisa? Itu kesepakatan para ulama, bukan kata kami. Makanya jangankan orangnya, jangankan jasad mulianya, sudah jangan bahas ini. Ini selesai, dibandingkan dengan apapun sudah selesai. Bahkan urusan tempat yang di situ ada jasad mulia Rasulullah, kuburannya beliau itu lebih afdal dibandingkan Mekkah seisinya. Bahkan dibandingkan dengan Ka'bah, selesai. Bahkan ada yang mengatakan dibandingkan dengan langit sekalipun. Padahal langit itu lebih mulia daripada bumi kalau kita bandingkan secara umum. Secara umum. Tapi tempat di mana Rasulullah dimakamkan, tempat itu lebih mulia daripada Mekkah seisinya, bahkan daripada Ka'bah. Perhatikan. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang di sini kita bisa pahami bahwa ini spesial sekali. Beliau ini makhluk yang sangat spesial di hadapan Allah. Mulianya nggak karu-karuan, derajat tingginya nggak karu-karuan. Allah sudah selesai. Ibaratnya sudah nggak ada bandingan, nggak bisa dibandingkan, sama sekali nggak bisa dibandingkan. Ya, jadi perbandingan antara mana yang afdal Mekkah atau Madinah, kalau jumhur ulama mengatakan Mekkah, itu tidak mutlak begitu. Imam Nawawi mengatakan maksudnya Mekkah lebih afdal itu selain daripada tempat yang di dalamnya ada jasad mulia Rasul. Kalau dibandingkan dengan ini, Mekkah kalah. Jangan Mekkah, Arsy pun kalah. Selesai. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka tidak heran kalau seandainya kok ulama-ulama kita selalu Rasulullah ya, salawat ya, perjuangan Rasulullah ya. Ya memang kita pengen mulia kok. Sekarang begini loh, kita ini hina, Rasulullah mulia. Cara kita untuk mulia gimana? Nempel ke yang mulia, kan gitu. Ibaratnya gini loh, anak presiden tuh bukan presiden, kan gitu ya. Tapi anak presiden dapat pengawalan nggak? Dapat pengawalan kan? Kenapa? Karena ada hubungan dengan presiden. Ya kita ini sebagai umatnya menjadi mulia karena apa? Karena Rasulullahnya. Kita ini umat paling afdal. Paling afdal dibandingkan dengan umat manapun. Itu pun rahasianya adalah karena Rasulullahnya. Maka ada kaidah, segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah yang asalnya tidak mulia akan menjadi mulia. Bangsa Arab mulia. Kenapa? Karena Rasulullah di situ. Bani Hashim mulia karena apa? Karena Rasulullah di situ. Kemudian suku Quraisy mulia karena apa? Karena Rasulullah ada di situ. Bahkan para habaib keturunan Rasulullah mulia. Kenapa? Karena Rasulullahnya. Selesai, karena Rasulullahnya selesai. Jadi makanya dikatakan al-muta'alliqu yashrufu biqadri syarafil muta'allaq. Yang berkaitan itu akan mulia, akan mendapatkan kemuliaan tergantung kemuliaan yang kita terkait dengannya. Nah kalau kita berkaitan dengan yang mulia ya Rasulullah, maka kita pun akan mulia. Kalau kita berkaitan dengan yang mulia, yang hina, maka kita pun akan hina dan seterusnya. Ini kaidah ilmiah ini, kaidah ilmiah. Al-muta'alliqu yashrufu biqadri syarafil muta'allaq. Baik, ingat kita kembali bahwa ayat ini yang pertama mengandung kabar berita, pemberitahuan, pengumuman dari Allah tentang tinggi, luhur, maqam derajat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Allah. Bahkan afdalnya makhluk adalah Rasulullah.
Bahkan Rasulullah paling afdal dibandingkan dengan apapun. Bahkan jangankan jasad Rasulullah mulia, jasad mulia Rasulullah, tempat yang di situ ada Rasulullah dikebumikan, itu lebih mulia daripada tempat manapun, termasuk daripada Ka'bah. Kalau antum minta Ustaz referensi dari mana, kami siap untuk buka dan sebutkan. Ini bukan istilahnya hanya karena senang-senangan. Bukan. Dan yang lebih indah, para pejuang, antum mungkin pernah dengar kisah Nuaiman, seorang sahabat yang kerjaannya selalu membuat Rasulullah tertawa. Nuaiman, seorang sahabat yang selalu membuat Rasulullah tertawa, tapi punya hobi buruk. Apa? Senang minum khamr. Enggak setiap saat, cuman kalah kadang hawa nafsunya. Karena kebiasaan dari dulu semenjak zaman jahiliyah. Jadi kebawa ketika masuk Islam. Antum tahu ketika beliau Nuaiman mengikrarkan diri taubat di hadapan Rasulullah, Rasulullah menerimanya. Nuaiman ini saking lucunya, coba bayangkan. Dulu pernah diberi tugas oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tugasnya apa? Untuk ikut berniaga ke sebuah negeri Syam atau mana waktu itu, atau ke Madinah bahkan saat itu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu punya asisten yang Masya Allah terpercaya. Saking amanatnya, tidak akan berani mengeluarkan uang 1 rupiah pun bahasa kitanya kalau tidak ada izin Sayyidina Abu Bakar, nggak akan berani. Suatu ketika Nuaiman ini ikut, diajak oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Cuma diingatkan oleh sahabat-sahabat yang lain, hati-hati dengan Nuaiman. Tingkah lakunya ada aja gitu, bahasa kitanya gitu. Sampai ke tempat tujuan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ada hajat, pergi duluan. Jadi ditinggalkan asistennya ini yang amanat ini. Nuaiman lapar. Nuaiman yang lapar mengatakan apa pada asistennya Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Berikan aku makan. Ayo, ibaratnya, ayolah beli makanan sekarang. Kata beliau, nanti saya nggak berani mengeluarkan sebelum ada titah dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Enggak, pokoknya sekarang keluarin, makan hanya untuk makan. Enggak, kalau kamu tidak berikan aku makanan, lihat saja apa yang terjadi. Udah mulai ngancam, lihat. Nuaiman. Apa yang terjadi tahu? Yang dilakukan Nuaiman pergi ke pasar. Dulu ada satu tempat itu dipergunakan untuk jual beli budak. Nuaiman ini teriak-teriak, tolong perhatikan ke sini. Siapa yang mau membeli budak dengan harga murah hanya sekian dirham saja? Ya, orang-orang saat itu yang pengen beli budak senang. Gimana? Ada cacatnya atau tidak? Bagaimana? Pokoknya sempurna semuanya, nggak ada cacatnya. Harganya paling murah. Rebutan orang. Ya udah, sini kasih uangnya. Mana yang kasih uangnya? Ayo, saya tunjukkan mana budaknya. Diantar, ditunjukkan tuh budaknya. Asisten Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bayangkan. Asisten Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Gara-gara nggak ngasih makan, kemudian dikerjai sama beliau. Bayangkan, kita Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang, mana Fulan bin Fulan? Sudah saya jual, katanya. Kenapa? Karena nggak ngasih makan. La haula wala quwata illa billah. Ini Sayyidina Nuaiman. Sayyidina Nuaiman itu sampai wafatnya beliau diantar oleh Rasulullah. Ketika yang lain para sahabat yang lain sudah meninggalkan makom kuburan, Rasulullah dengan beberapa sahabat masih di atas kuburan beliau. Rasulullah itu tersenyum. Para sahabat jadi heran, Rasulullah kok senyum-senyum ini, apa maksudnya? Wahai Rasulullah, ada apa gerangan dengan engkau? Kenapa engkau senyum-senyum seperti itu? Enggak, katanya. Nuaiman ditanya oleh malaikat, kenalkah kamu dengan Muhammad? Apa kata Nuaiman ke malaikat? Kamu berani bertanya seperti itu? Rasulullah ada di atas saya, kata. Kenapa kamu berani bertanya seperti itu? Jadi Nuaiman ini sampai alam kubur masih buat lucu. Nah, kita kembali ke kisah. Kisah kita tuh begini. Kisah kita begini maksudnya. Nuaiman ini tadi punya kebiasaan buruk kan. Kadang-kadang kambuh. Suka minum khamr. Saat dia kambuh minum khamr, dikucilkan oleh sahabat yang lainnya. Ada yang sampai derajat meledek seperti itu. Ada pokoknya kata-kata yang nggak enak lah. Rasulullah membela dengan kata Rasulullah, jangan ledek dia, jangan hina dia, jangan sakiti dia. Hukuman tetap ada. Cambuk 20 kali itu tetap ada. Tetap itu kan had. Itu nggak bisa
Itu milik Allah, hak Allah gitu, nggak bisa di. Baik. Apa yang terjadi? Sesungguhnya katanya, jangan caci maki dia, jangan hina dia. Sesungguhnya dia adalah orang yang mencintai Rasulnya. Bayangkan. Maksudnya apa? Berarti lihat, orang punya kecintaan terhadap Rasulullah itu di dunia sudah dibela oleh Rasulullah. Padahal dia maksiat loh ya. Makanya perkataan katanya Imam Syafi'i mengatakan ta'sidillah wa anta tuthiru hubbahu hadza muhawwil qiyasi badi'u law sadiq law kunta sadiqan la ata'tahu idzal muhibbu liman yuti'u. Ini intinya gini, Imam Syafi'i pernah mengatakan, kalau kamu tuh benar-benar cinta terhadap orang yang engkau cintai, nggak mungkin kamu akan melanggar titahnya. Kan gitu kata Imam Syafi'i. Tapi ini tidak berlaku untuk yang cinta terhadap Rasulullah. Ini dalam hadis yang diriwayatkan Imam Hakim ini jelas bahwa orang yang mencintai Rasulullah masih tetap diakui kecintaannya walaupun dia bermaksiat. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Dan dibela oleh Rasulullah ketika masih hidup. Ini masih hidup loh ya. Bagaimana yaumul qiyamah nanti gitu. Makanya para ulama dulu itu, wallah kita kayaknya pengen kembali ke masa lalu. Para ulama-ulama itu nggak banyak omong, ngumpulin orang awam cerita tentang Nabi, cinta Nabi, selesai. Hanya gimana caranya ngikat hati hamba-hamba Allah agar mengagungkan Rasulullah. Karena itu modal utama, jangan salah itu. Modal utama itu. Modal utama. Ya kalau seandainya Allah mengagungkan, Allah menyayangi, kan gitu kasih sayang Allah. Artinya Allah mencintai, Allah menyanjung Rasulullah. Masa kita yang butuh sama Rasulullah enggak? Kan gitu ya, aneh ya. Dan ingat, orang yang mencintai Rasulullah dibela di dunia sebelum di akhirat. Bahkan dia bermaksiat masih tetap dianggap cintanya oleh Rasulullah. Karena yang namanya maksiat itu kadang kita kalah oleh hawa nafsu. Kadang kita kalah oleh hawa nafsu. Jangan direndahkan, jangan. Tidak perlu. Walaupun dalam sebuah lembaga, contohnya ada yang melanggar aturan harus dikeluarkan. Bukan berarti dia dihinakan, bukan. Tapi karena lembaga harus punya aturan agar menjaga kondusivitas yang ada dalam lembaga tersebut. Jangan mengganggu yang lain. Itu beda babnya. Adapun urusan dia dengan Allah, urusan dia dengan Rasulullah, mungkin dia dekat dengan Allah dengan Rasulullah setelah maksiat dia tobat, kita nggak tahu. Makanya para ulama kita sering mengatakan, jangan pernah caci maki orang yang maksiat. Kenapa? Barangkali dia sudah tobat, Allah berikan tobat nasuha, sedangkan lisan ente selalu bermaksiat, mencaci maki dia. Apa untungnya? Baik, kembali ya. Jadi ini ya, orang yang cinta sama Rasulullah itu dibela di dunia sebelum di akhirat diakui kecintaannya. Siapa? Sayyidina Nu'aiman. Loh, kita juga berharap begitu dalam perjuangan. Barangkali ada terlintas dalam hati kita rasa cinta, ya Rasulullah, aku ingin ikut dengan engkau, yang paling mulia engkau, yang paling agung engkau, makhluk paling mulia engkau. Kita ini hina, kita hanya ada satu pilihan, nggak ada duanya, mohon maaf. Kita sudah begini, kita ini hina, banyak dosa dan seterusnya. Untuk menjadi mulia seperti makam Rasulullah mustahil. Selesai. Mustahil. Cuma ada satu pilihan, nempel ke Rasulullah, nggak ada yang lain. Cara nempelnya bagaimana? Di antaranya perbanyak sholawat, itu kenanya ke situ. Jadi perbanyak sholawat. Kita pengen nempel, kita pengen diingat sama Rasulullah, pengen dicari sama Rasulullah. Ada dulu seorang sahabat, Tha'labah atau siapa namanya, kami lupa. Pernah malu terhadap Rasulullah karena bermaksiat. Itu dicari sama Rasulullah, dijanjikan surga sama Rasulullah. Jadi malu, nggak pengen ketemu sama Rasulullah karena bermaksiat. Karena dalam hatinya ada kecintaan terhadap Rasulullah, sehingga tidak sanggup untuk menempuh yang dikasihinya dalam keadaan dia kekurangan. Apa itu? Melanggar perintahnya. Padahal nggak sengaja dulu. Jadi ketika lewat begitu dalam satu tempat lewat, kemudian ada seorang wanita tersingkap auratnya. Hanya itu. Malu nggak mau ketemu Rasulullah, saking malunya. Masya Allah. Itu Rasulullah cari, Rasulullah kejar betul. Saking malunya sama Rasulullah, sampai Rasulullah janjikan namanya surga. Allah. Jadi apapun udah, kalau udah karena Rasulullah, nempel Rasulullah, adem. Percaya adem. Tahu Sayyidina Anas bin Malik? Sayyidina Anas bin Malik itu kurang apa? Amal ibadahnya kurang apa? Tapi Sayyidina Anas bin Malik itu pernah mengatakan,
Aku tidak pernah bahagia sebahagia ini ketika aku mendengar sabda Rasulullah, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dibangkitkan bersama yang dicintainya. Kata Sayyidina Anas Malik, wallahi, demi Allah, aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Sayyidina Abu Bakar, aku mencintai Sayyidina Umar, dan aku berharap akan dibangkitkan oleh Allah bersama mereka semuanya. Sayyidina Anas bin Malik, seorang sahabat yang kurang apa urusan amal ibadah, khidmah sama Rasulullah 10 tahun. Bayangkan, jelas-jelas dapat doa keberkahan dari Rasulullah. Itu pun ternyata tidak lebih bahagia bagi beliau daripada apapun melebihi dari hadis yang berbunyi yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, seseorang akan dibangkitkan bersama yang dicintainya. Maka kalau ada wallahi, kalau ada amalan yang itu adalah ekspres dan kilat yang bisa menyandingkan kita dengan derajat orang-orang yang paling luhur adalah cinta. Udah nggak ada lagi. Yang cinta sama Rasulullah akan dibangkitkan bersama Rasulullah. Cinta sama artis, silahkan nikmati cinta Anda di neraka jahanam nanti. Kalau artisnya tidak baik dan mati dalam keadaan tidak baik. Artis yang baik, yang soleh banyak. Jadi ini, jadi ingat bahwa yang pertama, kembali ke ayat tadi, biar nggak terlalu ngelantur jauh, bahwa ayat ini mengandung kabar berita, informasi tentang tinggi, luhur, agung, makom, derajat mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibandingkan dengan apapun nggak ada yang bisa nyaingi. Nggak ada. Nol. Yang lain sudah nggak ada. Baik ya. Dan pilihan kita hanya satu, nempel ke Rasulullah. Nggak ada pilihan lain. Percaya, nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain. Ini kalau ini bukan, memang ini bukan pilihan, memang sudah keharusan. Nggak ada bagi kita ada kesempatan untuk menjadi mulia, nggak ada. Hanya satu, jalannya hanya Rasulullah, selesai. Nggak ada. Di antaranya agar kita biar diingat, nempel bagaimana? Banyak sholawat. Baik, yang kedua yang dikandung oleh ayat ini adalah perintah. Wallahi, mungkin kita bertanya, kenapa sih Allah nggak langsung merintah saja? Shollu begitu, sholawatlah kalian. Tapi Allah memulai dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna. Kenapa? Ada apa ini? Ada apa ini? Ini ilmu balaghahnya harus main sedikit. Perhatikan, ada alam ini dibagi dua. Ada alam al-ulwi, ada alam ad-dunyawi atau sufli. Alam ini ada alam al-ulwi, atas sana. Malaikat yang ngisi. Ada alam duniawi, ya kita ini alam duniawi. Kita tahu bahwa Rasulullah sangat agung kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kata para ulama, ketika Allah mengatakan wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, para malaikat itu ketika berselawat kepada Rasulullah itu merasa menjadi mulia mereka. Bukan Rasulullah yang mulia karena salawatnya malaikat, kebalik, justru malaikat merasa mulia karena mereka diperintahkan atau mereka menjalankan salawat terhadap Rasulullah. Mulia malaikat. Innallaha wa malaikatahu. Allah. Malaikat itu jelas, yang dimuliakan oleh Allah pasti dimuliakan oleh malaikat. Yang dicintai oleh Allah pasti dicintai oleh malaikat. Yang dikasihi oleh Allah berarti dikasihi oleh malaikat. Selesai. Berarti Rasulullah otomatis dicintai, dikasihi, diagungkan, dimuliakan oleh malaikat. Sehingga para malaikat ketika bersolawat itu mereka merasa nikmat. Bahasa kitanya begitu. Mereka merasa mulia. Ginilah, mungkin gambarannya gini. Akang, siapa namanya? Antum, jangan nengok ke belakang. Iya, siapa namanya? Siapa? Syamsul. Baik, Kang Syamsul. Sudah pernah ketemu Buya? Masjid Raya. Kalau mampir ke rumah udah pernah belum? Rumah antum belum? Belum mampir ke rumah antum. Kira-kira kalau Buya sengaja dari rumahnya dari Cirebon pengen mampir ke rumah antum, diam di rumah antum, makan, nyantai di situ, nginep di situ, antum menjadi mulia nggak? Kerasa mulia nggak? Terhormat nggak? Malaikat itu ketika bersolawat mereka merasa terhormat dan mulia karena siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan. Jadi ini loh ya. Jadi di Malail A'la, di alam
langit sana, para malaikat konsisten bersolawat dan mereka menjadi mulia karena solawatnya terhadap Rasulullah SAW, terhormat karena solawat terhadap Rasulullah SAW. Tolong perhatikan, orang yang punya dzauq, punya rasa, artinya itu punya dzauq, dia punya rasa, dia ketika mendengar ayat ini, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna 'alan nabi, maka akan muncul namanya kerinduan. Seakan-akan mereka berkata begini lisanul halnya, ya Allah, kenapa hanya para malaikat saja yang bisa merasa terhormat dan mulia karena salawat terhadap Rasulullah? Kami pun ingin ya Allah. Lu kita nih yang ngerti bahasa Arab betul, kemudian membaca ayat ini, kemudian merenungi, ya Allah, indah banget, malaikat enak amat bisa salawat terhadap Rasulullah. Kita juga pengen ya Allah, kan gitu. Iya kan? Kalau ayat ini kita penggal, innallaha malaikatu yusholluna nabi, kita akan ada namanya kerinduan. Makanya ayat ini mengandung namanya tasywiq. Tasywiq itu akan membuat kita menjadi rindu terhadap Rasulullah SAW, terhadap salawat terhadap Rasulullah, rindu, pengen mulia gitu. Ya bahasanya gini lah, kalau ada tetangga dapat hadiah, hadiahnya mobil Mercy, ya kan? Kemudian yang memberikan hadiah ini cerita ke yang lain, ke tetangga yang lain, saya barusan ngasih hadiah, Masya Allah dia jadi bahagia karena hadiah itu, seneng kelihatannya ini. Kira-kira si tetangga itu gimana hatinya? Aku mau dong, kan gitu ya? Bener nggak? Lihat, begitu pula dengan kita. Ketika kita tahu bahwa para malaikat menjadi mulia, menjadi terhormat karena mereka bersolawat terhadap Rasulullah, kita juga pengen mulia, terhormat karena solawat terhadap Rasulullah. Kan pengen kita. Itu namanya tasywiq, membuat kita rindu. Namanya apa? Tasywiq, membuat kita rindu. Kemudian tsummat tadzwiq, kata para ulama. Tadzwiq itu menjadikan kita merasakan langsung. Nah, beda gini ya. Apa yang kita inginkan? Contoh, beliau pengen ganti mobil misalkan. Kalau beliau sih nggak terlalu rindu ya. Model-model, anggap siapa yang belum punya mobil di sini? Tolong angkat tangan. Baik, beliau dulu lah. Yang lain belakangan. Beliau dulu. Kita doakan semoga Allah realisasikan untuk beliau, untuk dakwah tentunya. Beliau ketika melihat mobil Pajero ada keinginan, minta sama Allah, ya Allah aku juga pengen dong, kasih aku ya Allah. Kemudian terus begini, keinginan sampai tidur pun Pajero gitu. Saking pengennya, tapi pengen untuk dakwah bukan untuk yang lain. Kesandung Pajero dan seterusnya. Saking Masya Allahnya. Iya kan? Baik. Bandingkan dengan orang yang tidak pernah berharap akan mobil Pajero. Nah, bandingkan beliau yang sangat berharap dengan yang tidak pernah berharap. Kemudian dikasih dua-duanya bareng. Beliau dikasih, yang tidak pernah berharap juga dikasih. Kira-kira yang merasa nikmat banget itu yang mana? Kenapa? Karena ada kerinduan sebelumnya, kemudian kerinduan tersebut berbalas. Ini loh kita ketika innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Wallah, langsung kita paham ayat ini maknanya langsung, ya Rabb. Jangan hanya malaikat ya Allah, kita juga pengen. Kita ini yang punya dosa ya Allah yang pengen. Kita yang pengen ya Allah, yang pengen mulia ya Allah. Kenapa hanya malaikat saja ya Allah? Maka berikan kepada kami. Jadi ada harapan, ada kerinduan. Setelah itu Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu. Sekarang sok mangga rasakan, nikmati kata Allah. Jadi sebetulnya itu, agar kita itu ketika sholawat kalau paham maknanya ini enak, nikmat. Kalau kita pahami dengan sebagaimana mestinya, maka baru memahami sampai membaca innallaha malaikatu yusholluna nabi itu sudah nikmat rasanya. Tambah lagi kita gitu mendengar shollu alaihi wallah, selesai sudah clear. Seakan-akan kita, bukan seakan-akan, kita pasti sampai kepada apa yang kita tuju, kita inginkan. Allah. Baik. Ini masih panjang. Ini kita berbahas inna tadi kan. Ayat ini kita bahas inna. Baik, kita ringkas saja. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan
nabi. Ada kata wa malaikatahu, malaikatnya Allah. Perhatikan. Malaikatahu. Jadi jarang sekali, jarang ada sesuatu itu langsung dinisbatkan kepada Allah, itu jarang. Dan kalau ada sesuatu dinisbatkan kepada Allah dalam konteks pujian, maka dia adalah satu itu mulia. Baitullah, rumahnya mulia. Pasti. Rasulullah, rasulnya mulia. Habibullah, kekasihnya mulia. Lihat, semua yang kaitan dengan Allah itu mulia. Ya, asal jangan aduullah, ini konteksnya beda. Musuhnya Allah berarti hina. Karena konteks ini konteks hinaan. Ini ada malaikatahu, malaikatnya Allah. Ini menunjukkan malaikatahu, ini ayat ini menunjukkan malaikat itu mulia, selesai. Dari sini kita tahu. Loh, antum contoh gini, ada orang punya anak. Tidak semua loh ayah itu ngomong ini anakku, enggak semua. Ya kan? Kalau ada ayah ngomong ini anakku, masya Allah ini anakku, itu apa sih maknanya? Ada keridhaan dia kan terhadap anak ini. Coba kalau anaknya nakal, itu pura-pura disembunyikan, kan gitu, karena ada kehinaan dan aib ada di situ. Sekarang malaikat ini ketika dikaitkan dengan Allah, malaikatnya Allah, lihat, malaikatnya Allah, dalam bahasa Arabnya idhofa. Ini ada tanda bahwa malaikat itu mulia. Bahkan makhluk secara umum, makhluk paling mulia adalah malaikat. Tapi bukan, ini tidak mutlak, lagi-lagi tidak mutlak. Lagi-lagi tidak mutlak. Jadi manusia, jenisnya manusia dengan jenis malaikat, maka malaikat lebih mulia. Tapi khusus manusia, yaitu para rasul, dibandingkan dengan malaikat yang biasa, masih lebih utama rasul-rasul. Dibandingkan malaikat-malaikat khusus, lebih utama para rasul. Selesai. Jadi ada rincian nanti di dalamnya. Intinya malaikat itu makhluk mulia. Selesai. Sudah begitu, wa malaikatu menggunakan kata tunggal di sini malaika, artinya ini menunjukkan bahwa malaikat itu banyak. Malaikat itu banyak. Bahkan dalam hadis Mi'raj, ada sebuah hadis mengatakan Baitul Ma'mur itu dimasuki oleh malaikat sekitar 70.000 setiap hari. Kalau udah masuk nggak keluar lagi. Setiap hari 70.000. Sab'una alfa malakin. 70.000 masuk Baitul Ma'mur, tidak keluar lagi. Allah. Saking banyaknya. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan tidak ada di langit sana, di alam mereka, satu jengkal pun kecuali di situ ada malaikat yang lagi ibadah sama Allah. Makanya Allah nggak butuh ibadah kita, nggak butuh banget, nggak butuh. Malaikat tuh sudah nggak pernah bosan ibadah sama Allah. Ya kembali, sudah kita nggak bahas itu. Kemudian yusalluna 'alan nabi, ini nabi. Ini ada yang menambah keyakinan bahwa Rasulullah itu mulia, betul-betul mulia. Lihat, nabi-nabi yang lain itu diseru dengan panggilan namanya langsung. Sok, baca dalam Al-Quran. Ya Adamu, wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Adam disebut namanya. Ya kan? Ya Nuh, ihbit bisalami minna wa barakat. Nabiullah Nuh disebut namanya, dipanggil namanya. Nabiullah Ibrahim, ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Nabiullah Ibrahim. Ya Daud, Nabiullah Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Disebut namanya langsung. Namanya langsung disebut. Ya Musa, aqbil wa la takhaf. Disebut namanya langsung. Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Disebut namanya langsung. Cari dalam Al-Quran, Rasulullah disebut namanya ya Muhammad. Cari sama antum, bakal ketemu. Ya ayuhan Nabi, Allahu Akbar. Ya ayuhan Rasul, ya ayuhal mudaththir, ya ayuhal muzammil. Lihat, semuanya. Ini semuanya panggilan-panggilan kasih sayang, kemuliaan. Beda begini. Antum punya orang tua kan semuanya. Antum panggil orang tua antum deh pakai namanya langsung, gimana rasanya tuh? Kurang ajar apa enggak? Kurang ajar. Atau antum manggil anak, kalau orang tua jelas, anak lah, ke anak antum dengan sebutan nama atau dengan sebutan panggilan kasih sayang. Mana yang lebih baik? Panggilan kasih sayang, otomatis. Antum panggil punya anak-anaknya Ahmad, ya Ahmad. Beda ya Ahmad dengan wahai anakku, dengan ya bunayya, dengan anak. Ini lebih lembut yang kedua. Semua nabi itu dipanggil, diseru dengan namanya. Rasulullah tidak dipanggil dengan namanya. Rasulullah dipanggil dengan ya ayuhan nabi. Yusalluna 'alan nabi. Ya ayuhal mudaththir, ya ayuhal muzammil.
semuanya lakob, lakob, lakob itu julukan, panggilan, kemuliaan. Itu Rasulullah. Di sini sudah jelas. Jadi kalau ada nabi yang paling berhak menyandang kenabian, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi kita bahas perbandingan antara Rasulullah dengan semua makhluk. Sekarang ayat ini, nabi ini, kata-kata an-nabi ini menunjukkan kepada kita perbandingan antara Rasulullah dengan nabi-nabi yang lain, bahwa Rasulullah paling mulia. Selesai. Sudah selesai semua. Ini kuat banget, sudah paling afdolnya, paling mulianya di antara para nabi. Terus mau apa lagi yang mau jadi saingan? Ini lagi-lagi menunjukkan makom tingginya makom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini waktunya ya. Waktunya sudah selesai. Baik. Mungkin kita singkat saja. Kita singkat masuk kepada faidah sholawat lah, sudah biar sempurna. Kita bahas faidah sholawat. Baik, kalau kita sholawat tuh faidahnya apa gitu kan? Apa yang kita dapat kalau kita sholawat? Sholawat itu punya banyak faidah, banyak sekali faidah, banyak, luar biasa banyak. Faidah yang pertama, dan satu faidah ini saja, ini sudah cukup menggambarkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat, cukup. Jangan banyak-banyak lah, satu aja faidah sholawat sudah cukup. Nggak usah banyak-banyak, satu, bayangkan, satu ya, jangan banyak-banyak, satu. Apa itu? Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, memberikan kabar bahwa beliau itu banyak sholawat terhadap Rasulullah, ingin memperbanyak sholawat, banyak sholawat terhadap Rasulullah. Kemudian beliau bertanya, wahai Rasulullah, aku ini berapa persen, bahasa kitanya, harus menjadikan waktu-waktu munajatku, doa-doaku, sholawat isinya ya Rasulullah. Kata beliau, kalau sepertiga bagaimana ya Rasulullah? Baik, tapi kalau kamu tambahi menjadi banyak. Kalau setengahnya bagaimana ya Rasulullah? Bagus, tapi kalau kamu tambah menjadi lebih banyak lagi, lebih baik lagi. Kalau semua waktu doa munajatku, itu yang tepat, itu maknanya adalah waktu doa dan munajat. Bukan semua waktu, bukan semua waktu. Kalau semua waktu doa dan munajatku itu untuk sholawat kepadamu, bagaimana Rasulullah? Kata Rasulullah, idzan. Kalau seperti itu, tukfa hammak. Maka hammak, kegelisahan, kegundahan, kegalauan yang ada di dalam hatimu akan Allah musnahkan, akan Allah angkat. Dan dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, di antara Imam Ali Al-Qari mengatakan, dalam faidah sholawat yang ini mengumpulkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Sudah lengkap ini. Coba yuk perhatikan. Tujuan kita hidup di dunia, kita yang kita harapkan di dunia hidup pengen apa sih? Oh, cerdas. Bahagia itu namanya sa'adah. Namanya sa'adah. Pengen di dunia dulu bang, belum di akhirat. Pengen bahagia. Siapapun orangnya kalau ditanya pasti pengen bahagia. Walaupun cara yang ditempuh beda-beda. Ada yang dengan memperbanyak harta supaya bahagia. Iya, karena harta itu hanya perantara. Di dunia aja perantara itu. Ada yang dengan mengejar pangkat, ya tentunya ujung-ujungnya ngejar harta juga agar bahagia. Kan dunia itu sekarang 3 tambah 1. Harta, tahta, wanita. Yang keempat baru kuota. Harta, tahta, wanita, dan kuota. Ini dunia ini. Ini ngejar semuanya. Iya, karena sekarang yang punya kuota itu bisa hidup dalam kamar. Oh, kalau wali-wali zaman dulu orang dalam kamar aja itu husnudzonnya apa? Ibadah, zikir sama Allah. Sekarang dalam kamar 24 jam ngapain? Sama ada kuota, sikat terus pokoknya. Main game kayak apa, kayak nonton YouTube. Kan gitu sekarang. Jadi sekarang yang di dalam kamar betah itu bukan wali kalau sekarang. Zaman dulu dikiranya wali, zaman sekarang enggak. Lihat. Ini 4 ini. Ini wasilah untuk mencapai kebahagiaan duniawi. Ya, kan pengennya bahagia. Pertanyaannya, orang punya harta tapi dalam hatinya ada kegalauan. Kira-kira enak nggak punya harta? Galau terus tiap hari, nggak bakal. Gimana mau menikmati orang dia galau? Ingat, bahagia itu ada dalam hati, bukan dalam harta.
Bahagia ada dalam bukan dalam harta. Kalau dia punya banyak harta tapi hatinya galau, gundah, gulana dengan berbagai macam sebab tentunya, percuma punya harta kalau gitu. Dia pangkatnya tinggi tapi stres, galau terus, dia buat apa kalau gitu? Berarti dia tidak sampai pada tujuan. Dia punya istri cantiknya bukan main, soleha. Soleha sih rata-rata bahagia. Yang repot itu kalau yang ngejar cantiknya itu, yang cantik Masya Allah. Pokoknya gitulah. Cantik kabina-bina kalau kata orang Sunda. Tapi kok tiap hari ngomel terus, minta jaga segini kurang, minta jatah jajannya mengerikan seterusnya. Jadi dia stres, pusing. Buat apa? Buat apa? Punya kuota, tapi kuotanya juga mengakibatkan dia pusing. Setelah nonton puyeng kepalanya. Sesaat memang terus gitu, lupa dunia, bentar lagi ditagih utang dan seterusnya. Jadi puyeng. Ingat, tujuannya adalah bahagia. Siapapun orangnya pasti kalau ditanya hidup dunia tujuannya bahagia. Sekarang, siapa yang lebih bahagia dari orang yang dalam hatinya tidak ada kegundahan, tidak ada kegalauan, tidak ada kegelisahan, yang ada tenang, tentram, adem? Siapa yang lebih bahagia dari orang seperti ini? Dan itu bisa didapatkan dengan memperbanyak Allah. Berarti kebahagiaan di dunia akan didapatkan dengan banyak Sallu ala Nabi Muhammad. Lihat, ya. Ini benar ya. Ini kami benar-benar Allahu Akbar. Jadi ada di Madinah itu namanya, yang umroh sama kami nanti, insya Allah ketemu. Ada namanya Syekh Ismail Abu Siba'. Ismail Abu Siba'. Umurnya sudah 80 tahunan. Kerjaannya khidmah. Khidmahnya bagaimana? Beliau tuh buat ratusan teko begitu. Isinya adalah kopi, teh. Dibagikan kepada orang-orang yang ziarah ke Rasulullah. Atau orang-orang yang ziarah ke Masjid Quba. Begitu. Beliau ini pernah cerita. Sebelumnya beliau ini terkenal dengan orang yang mulazim. Sangat istiqomah dengan sholawatnya. Pernah cerita bahwa suatu ketika beliau harus bayar sewa karena beliau aslinya dari Syam, tinggal di Madinah, ngontrak lah, ya kan, ngontrak otomatis. Apa yang terjadi saat itu? Beliau ini ditagih dan dalam waktu yang singkat sudah harus bayar, kalau enggak pergi udah. Apa yang beliau lakukan? Ya namanya hatinya ada Rasulullah, ya pergi ke Rasulullah, datang ke Raudhah. Ana lupa bait syairnya waktu itu. Yang jelas itu dalam qasidah yang sering kita lantunkan, memang kita lupa. Allahumma sholli ala sayyidina. Beliau itu sholat di situ, kemudian berdoa sambil melantutkan bait syair yang tentang Rasulullah begitu. Ketika berdoa begini ini, itu di tangan beliau itu ada orang lewat, kemudian bungkusan tertentu ditaruh di tangan beliau, ini untukmu. Sudah nggak ada curiga, untukmu ya dipegang begitu. Nyampe rumah, dibuka uang isinya dan jumlahnya pas dengan yang dibutuhkan, tidak kurang tidak lebih. Ini sebagian orang yang memang khusus hubungannya dengan Rasulullah. Baik, jauhlah Ismail Abu Siba jauh. Sayyid Muhammad bin Alawil Maliki, Sayyid Buya Maliki. Buya Maliki itu pernah terlihat oleh murid-muridnya kok kayak galau gitu ya, kayak galau, tapi nggak ngomong, gelisah begitu. Kok kamu nggak ngomong, nggak diem aja, beliau diem. Tiba-tiba datang seorang tamu. Setelah sekian lama, beberapa hari datang seorang tamu. Tamu ini pengen ketemu, pokoknya mana yang namanya Muhammad bin Ali al-Malik, saya pengen ketemu. Maksa, akhirnya kata muridnya, kata nggak sembarang orang bisa ketemu. Hanya diizinkan oleh Sayyid Muhammad, silahkan mau ketemu gimana? Cerita, saya dari daerah ini, kalau nggak salah Riyadh daerahnya. Saya ini orang yang Allah berikan kelebihan harta. Kemudian saya istikharah kepada Allah, ya Allah, akan dikemanakan harta hamba ini yang sekira-kiranya engkau jadi ridho kepadaku ya Allah. Gelisah itu, orang mau infak gelisah loh ya. Karena cerdas dia, tahu harus dikemanakan tuh, mikir dulu gitu, gak main gitu asal baik, nggak ada cara.
Akhirnya dalam kegelisahan beliau tertidur dan mimpi. Rasulullah datang dalam mimpinya. Rasulullah mengatakan begini, "Fulan, datangilah cucuku Muhammad bin Alawil Maliki. Dia sekarang ingin berziarah kepadaku dengan murid-muridnya, tapi dia tidak punya kendaraan pribadi yang cukup untuk mengangkut semua muridnya. Maka belikanlah kendaraan untuknya." Ini Rasulullah ngomong dalam mimpinya seperti itu. Ini kisah nyata demi Allah. Kisah nyata. Beliau ini datang ke beliau itu hanya untuk ke Said Muhammad, hanya untuk begini. Berapa mobil yang kau butuhkan untuk mengangkut murid-muridmu untuk ziarah ke Rasulullah? Sekarang saya belikan. Ternyata Buya Maliki senyum itu ngomong, selama ini beliau gusar gundah itu kenapa? Karena pengen ziarah ke Rasulullah, tapi nggak pengen sendiri, pengen muridnya semuanya diajak ke sana. Tapi beliau nggak mau ngomong ke seseorang, nggak mau, karena sudah urusannya, hatinya sudah beda, makomnya luar biasa beliau. Nggak mau ngomong ke fulan, enggak, dipendam saja, hanya minta ya Allah saja, minta kepada Allah. Sampai Rasulullah ngutus seperti itu, lihat. Ini nyata. Mobilnya itu sampai kasih nama apa? Al-Bushra, kabar gembira. Mobilnya. Jadi belikan 2 mobil saat itu. Satu mobil keluarga, satu lagi mobil minibus. Itu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Baik, belum lama kami ketemu dengan seorang koordinator tahfidz Masjid Nabawi, namanya Syekh Muhammad Nur Jokhadar. Beliau ini orang Syam. Kok bisa, kita cerita, kok bisa orang Ahlu Sunnah wal Jamaah mimpin tahfidz di Masjid Nabawi? Kata beliau, kenapa kamu heran? Katanya, di Masjid Nabawi ini lebih banyak justru mayoritas orang kita, cuman tidak boleh bersuara. Kaget kita. Iya. Ini semuanya, ini bukan semua, mayoritas orang Ahlu Sunnah wal Jamaah, cuman tidak boleh bersuara. Nggak boleh bersuara. Kau lihat, nggak boleh bersuara. Terus ceritanya bagaimana? Syekh antum kok bisa dijadikan koordinator? Padahal tahu kan, antum dianggap sufi dan melanggar manhajnya mereka. Mereka tidak punya manhaj sih, ya melanggar aturan mereka lah gitu. Kata beliau, ceritanya gini dulu, kata beliau. Saya dulu dapat tugas, jadi dikontrak untuk beberapa bulan di sini. Dikontrak untuk beberapa bulan ngajari anak-anak tahfidz di Madinah sini, di Masjid Nabawi, bukan di Madinah, Masjid Nabawi langsung. Ketika itu kontrak saya habis dan saya harus pulang, sedangkan negara saya perang. Saya bingung harus kemana. Anak istri saya pun juga di sana, di Syam, bingung saya juga harus bagaimana. Beliau cerita. Nah, terus datang surat bahwa beliau diputus kontrak. Hanya tinggal waktu beberapa hari lagi. Beliau mengatakan, saya tidak punya andalan selain sholawat lagi ya. Sudahlah. Jadi banyak taqarrub ilallah, banyak sholawat. Bahkan tangan beliau tuh nggak lepas dari tasbih. Allah. Terus sholawat sekencang-kencangnya, pokoknya sholawat. Tanya hatinya, ya Rasulullah terus begitu. Jadi minta kepada Allah dengan wasilah sholawat. Apa yang terjadi, kata beliau? Saya itu mimpi didatangi oleh Rasulullah. Rasulullah itu di kantongnya, di kantong bajunya ada pena warna biru. Pena warna biru, kemudian Rasulullah keluar dari babus salam, katanya Rasul. Kemudian saya ini ngadu kepada Rasulullah, keadaan saya begini. Rasulullah hanya julurkan tanganmu, buka telapak tanganmu. Kemudian Rasulullah nulis di situ. Tulisannya adalah maqbul. Makbul itu diterima artinya. Sampai kata beliau, saya masih ingat persis letaknya di mana dan tulisannya seperti apa. Saya masih ingat persis tulisan yang di tangan beliau yang makbul itu tadi. Ya, beliau sudah berpikir, udah tenang sekarang, udahlah selesai. Ketika beliau siap-siap akan pulang, beliau ditelepon, diberi kabar bahwa kontraknya diperpanjang dan kontraknya eksklusif, istimewa di Masjid Nabawi. Sampai tahun ini, sampai sekarang beliau masih ada di Masjid Nabawi. Cerita. Itu ceritanya. 2 kali beliau mengalami hal seperti itu. Sekali lagi beliau harus memperpanjang paspor, memperpanjang izin tinggal di dalam. Udah kan diterima, iya, tapi izin tinggal harus diberesi. Luar biasanya
Waktu sudah mepet habis. Hanya tinggal beberapa jam lagi, kalau nggak diurus beliau harus pergi, diusir negeri Syam. Saya harus gimana, kata beliaunya. Sudahlah, naik bus, kendaraan umum, pergi ke Jeddah untuk ngurus segala sesuatunya. Banyak sholawat saja. Sholawat saja. Ternyata permasalahannya apa? Jadi kertasnya itu pengajuannya nggak ditandatangani sama pengurusnya, nggak, jarang. Apa yang terjadi? Ini namanya orang dekat ya. Lagi-lagi Rasulullah datang dalam mimpinya mengatakan apa? Mana kertasnya? Saya yang tanda tangani, kata Rasulullah. Jadi dalam mimpi itu ada kertas, kemudian ditandatangani. Betul, beliau tidak usah pergi ke Jeddah, sudah ACC, sudah oke. Jadi sudah izin tinggalnya sudah diperpanjang secara otomatis oleh pihak tertentu. Sudah diurus gitu, sudah beres sudah. Nggak usah bolak-balik pergi ke Jeddah. Itu nyata. Ini belum kami cerita yang lebih mengerikan lagi, cuman merinding lah, sudah cukup lah. Yang jelas ini loh, orang sholawat terhadap Rasulullah itu yang pertama akan dibebaskan dari gundah gulana, galau itu sudah. Nggak percaya, coba aja, coba dulu. Galau kelihatannya senang, bahagia, terus padahal utangnya banyak, iya utangnya banyak, bisnisnya macet, iya tapi hati tetap nyantai, adem. Ya kan, ngurus karyawan pusing, enggak, sudah banyak sholawat, adem aja, tentram. Kayaknya habis ini antum bagiin ya, yang begini antum bagiin, biar semuanya kalau pergi kemana-mana dibawa banyak sholawat. Kemudian yang kedua di akhirat, ya, yang kedua di akhirat akan dapat kebaikan di akhirat. Coba ingat, tidak ada orang yang lebih bahagia, lebih beruntung di dunia ini daripada orang yang semasa hidup di dunia Allah bebaskan dari gundah gulana kesusahan. Tidak ada. Kemudian di akhirat yughfaru laka dzambuk. Bayangkan, kita hidup di dunia enak, tenang, tentram, damai, mau di apa-apa kamu nyantai, dicaci maki orang senyum, disalahkan orang adem, mangga semaunya ente, sok maunya gimana. Dalam menghadapi masalah apapun adem, kita punya Rasulullah, terus itu adem, nyaman, tentram. Mati kita, malaikat Israil nyamperin kita, wafat kita. Di akhirat ketika dihisab, indah tidak? Fulan bin Fulan. Kemudian Allah mengatakan begini, aku telah mengampuni dosa-dosamu berkat sholawatmu terhadap kekasihku. Apa enggak indah? Di dunia indah, di akhirat ketika yang lain gelisahnya luar biasa, ketika yang lain takut luar biasa, mencekam saat itu keadaan, kemudian Allah mengatakan, aku telah ampuni dosamu karena engkau banyak bersolawat terhadap kekasihku. Apa enggak indah? Selesai. Satu faidah solawat itu selesai. Hidup kelar lah. Pokoknya kelar hidup lo. Udah. Bahasa kitanya. Kelar. Bener-bener kelar. Demi Allah. Kami punya guru banyak. Kalau ratusan mungkin sombong. Anggap saja puluhan. Semua dari mereka wasiatnya selalu perbanyak solawat. Padahal beda-beda. Madzhab yang Hanafi, yang Maliki, yang Syafi'i, beda-beda. Ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, yang punya guru ya. Semuanya apa? Perbanyak Jadi makanya Al-Hikmah, yuk kita tantang Al-Hikmah itu, katanya yang hebat-hebat itu. Berani nggak lawan solawat? Nggak bakal berani. Bahkan yang Al-Hikmah yang lagi viral sekarang, yang diviralkan apa? Solawat. Coba, Masya Allah, lihat. Nggak ada. Luar biasa solawat, percaya. Kelebihan yang lain yang dimiliki oleh solawat itu bisa dibaca kapanpun. Lagi junub, baca, nggak ada masalah. Wanita lagi haid, baca. Nggak punya wudhu, baca. Dalam keadaan apapun kita bisa solawat. Ini indahnya solawat gitu. Al-Quran punya kemuliaan sendiri, tapi ada tata caranya, ada adabnya, yang memang adabnya sangat luar biasa ketatnya. Tapi urusan dengan solawat adem. Kapan antum mau baca, bacalah. Indah, bener, indah. Ana mau cerita terakhir sebelum kita tutup tentang duta solawat. Ini khusus untuk camp solawat ini, tolong niatnya diperbaiki, semangatnya dipacu. Ada seorang ulama namanya Syekh Muhammad Fawaz Namir. Beliau punya salawat begini, alfu alfi salatin ma'a alfi alfi salamin alaika ya Rasulullah, alfu alfi salatin ma'a alfi alfi salamin alaika ya Nabi Allah, alfu alfi salatin ma'a alfi alfi salamin alaika ya amina wahyillah. Ini salawat yang beliau
tulis gitu, yang beliau buat untuk bersolawat terhadap Rasulullah. Ada jamaahnya itu sering ngikuti aja gitu. Tiba-tiba satu jamaah ini bermimpi melihat Rasulullah menunggangi kuda putih. Kemudian ditanya ketika menunggangi kuda putih, "Ya Rasulullah, hendak kemana engkau?" Kata Rasulullah, "Aku mencari yang namanya Fawazun Namir." Di mana Fawazun Namir itu? Yang sholawat tadi itu Rasulullah. Ini loh, di dunia kita dicari sama beliau, sudah selesai, dibela sama beliau. Apalagi di akhirat, dan tidak ada kemuliaan kecuali melalui jalur beliau. Selesai, nggak ada. Jadi nggak ada pilihan kita memang. Saya nempel kepada Rasulullah, titik, tidak ada koma. Jangan ada koma, sudah titik. Jadi karena Rasulullahnya, ya, karena Rasulullahnya. Baik, cukup insyaallah. Wallahu alam bis-shawab.